Halo, selamat pagi pemirsa. 8 bocah di Depok, Jawa Barat nyaris menjadi korban penculikan setelah diiming-imingi ikut turnamen games online. CCTV merekam saat korban dibawa penculiknya ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya, Lady Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Kita mulai informasi pertama pemirsa, satu keluarga terluka bakar akibat kebakaran rumah yang diduga disebabkan ledakan tabung gas 3 kg. Kondisi ayah dan seorang anaknya mengalami luka bakar hampir 70%. Warga bahu-membahu memadamkan api yang membakar salah satu rumah di desa Huta Lombang, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tragis akibat kebakaran ini, Zulkifli pemilik rumah dan 3 anaknya mengalami luka bakar dirawat intensif di RSUD Panyambungan. Zulkifli dan anak sulungnya berusia 15 tahun mengalami luka bakar hampir 70%. Saat kejadian seluruh korban sedang berada di dapur. Penyebab kebakaran diduga akibat tabung gas 3 kg yang bocor dan meledak karena tersambar api bakaran sampah. Mau memasang gas. Terus nggak tahu datang, tiba-tiba datang api. Menyambar langsung. Waktu itu Kak, keluarga yang kena bakar ini terbakar ini di mana posisi? Lagi di dapur semua. Lagi di dapur. Siti Aisyah mengaku kebingungan dengan biaya perawatan suami dan 3 anaknya lantaran tidak memiliki kartu BPJS. Peristiwa ini mengingatkan kita agar selalu berhati-hati memeriksa kondisi kompor dan listrik di rumah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akhirnya menetapkan PJ sebagai tersangka tunggal kasus dugaan pembakaran mobil penyanyi Via Valen. Pelaku datang dari Cikarang, Jawa Barat, menumpang truk hanya untuk bertemu penyanyi pujaan. Namun setibanya di Sidoarjo, Jawa Timur, tersangka mengaku sakit hati akibat ditolak bertemu sang penyanyi. Untuk pertama kali, polisi membawa pelaku pembakaran minibus mewah milik penyanyi Via Valen keluar Mapolsek Tanggulangin. Polisi membawa pelaku PJ untuk melakukan prarekonstruksi kasus di lokasi kejadian samping rumah Via Valen, Desa Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. PJ diminta memberagakan urutan kejadian hingga terjadi pembakaran mobil mewah tersebut. Prarekonstruksi juga disaksikan keluarga Via Valen. Keluarga tak menyangka jika pelaku tega melakukan pembakaran mobil Via Valen. Apa yang bisa diketahui dari Mbak Mela setelah melihat olah TKP itu? Cara dia membakar, jadi dia membakar itu menggunakan bensin, terus tadi itu dipraktekkan gitu sih Mas. Praktekkan dia bawa bensinnya, terus ngebuang bensinnya itu kayak gimana, jadi tadi itu tahu. Tapi nggak seberapa jelas, karena aku agak jauh, nggak berani deket-deket. Tapi keluarga Via Valen agak ada trauma untuk ketemu seseorang yang belum dikenal? Pasti. Setiap hari kalau ketemu orang nggak dikenal, apalagi main ke rumah atau ting-tong terus mau bertamu ketemu siapa itu, tetap kita bikin istilahnya tunjukkan KTP, terus mau ketemu siapa, ada janji apa, udah apa belum, kayak gitu. Pelaku PJ mengaku sebagai anggota Vianity atau komunitas penggemar Via Valen. Dari pemeriksaan sementara, motif pelaku adalah sakit hati karena tidak dapat bertemu Via Valen ketika bertandang ke rumahnya. Pelaku ini ada yang menemui tetapi dengan mengucapkan hal-hal yang menurut keterangan si pelaku itu tidak mengenakan di hati. Contoh, kamu kotor, pakaianmu lusuh, dan lain sebagainya. Polisi menyita sejumlah barang bukti mencurigakan dari tersangka PJ. Di antaranya satu boneka mirip jenglot, bambu kuning, juga jerigen dan korek api yang ditemukan di lokasi kejadian. Tolong pemadam kebakaran, dari tadi udah ditelepon tapi nggak datang. Tolong cepet ke sini. Ini takut apinya selak ke rumah. Kalau ke rumah itu Penyanyi dangdut Via Valen sempat merekam detik-detik kebakaran yang menimpa minibus mewahnya Selasa dini hari. Kebakaran terjadi tak lama setelah Via Valen menggunakan mobilnya untuk membuat konten video. Mobil yang diparkir di samping rumah habis terbakar.
polisi menetapkan tersangka tunggal berinisial PJ. PJ mengaku penggemar berat Via Valen dan sehari-hari bekerja serabutan di Cikarang, Jawa Barat. PJ menumpang truk dan kendaraan lainnya untuk pergi ke rumah Via Valen. Tersangka kini ditahan di Mapolsek Tanggulangin dan dijerat pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang janda ditemukan tewas bersimbah darah di ruang tamunya di Sidoarjo, Jawa Timur. Keluarga mendobrak pintu rumah karena curiga korban tidak terlihat sejak 3 hari lalu. Warga digemparkan dengan tewasnya seorang wanita di dalam rumahnya di perumahan Alam Juanda, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Korban Irene Siska, janda berusia 43 tahun ini didapati tewas bersimbah darah di ruang tamu rumahnya. Polisi melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jasad korban. Korban ditemukan tewas setelah keluarganya curiga korban tak keluar rumah sejak 3 hari lalu, terlebih tercium bau tak sedap dari dalam rumah. Bersama petugas keamanan, keluarga lalu mendobrak pintu rumah. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Kita oleh TKP untuk memastikan mungkin ada barang bukti yang tertinggal di TKP. Kemungkinan sudah lebih dari 3 hari. Jadi minggu kemarin jadi sekarang ditemukan jadi sudah 3 hari. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk diotopsi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, diduga akibat remblong bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar akan berwisata ke pantai di Lampung terjun ke jurang sedalam 10 meter. Akibatnya 1 pelajar tewas dan belasan lainnya mengalami luka-luka. Minibus pariwisata pengangkut rombongan pelajar ini terjun ke jurang sedalam 10 meter di jalur arah Pantai Minang Rua, Desa Kalawi, Bakahuni, Lampung Selatan. Kecelakaan terjadi saat minibus melintas di jalanan menurun dan curam. Diduga minibus mengalami remblong hingga sang supir tak mampu mengendalikan laju kendaraan. Akibat kejadian ini seorang pelajar tewas di lokasi kejadian sementara belasan lainnya luka-luka diselamatkan warga. Menurut keterangan salah seorang yang selamat, kecelakaan terjadi begitu cepat saat rombongan akan memasuki wilayah Pantai Minang Rua di sore hari. Sebelum kejadian, sang supir sempat menolak untuk masuk ke wilayah pesisir Pantai Minang Rua dengan alasan jalan yang curam dan menurun. Namun sejumlah pelajar memaksa untuk meminta sang pengemudi untuk masuk hingga ke bibir pantai. Di lokasi, bus melaju tak terkendali hingga akhirnya masuk ke jurang. Lupa tahu blong atau gimana? Kayaknya sih Blong rem. Dari mana sampai? Metro. Dari metro. Touring atau mau apa? Kayak liburan gitu. Mau liburan. Sama kawan-kawan liburan sama kawan. Liburan. Dari keterangan petugas Puskesmas Bakahuni, jumlah korban dari kecelakaan ini mencapai 19 orang, 17 diantaranya pelajar dan 2 lainnya sang supir dan kernet bus. 8 orang korban diantaranya yang mengalami luka parah dirujuk ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda, 1 diantaranya meninggal dunia. Semua korban dibawa ke sini. Itu ya jumlahnya dengan supir itu katanya 19. Berarti kalau pelajarnya itu mungkin 17 atau 16. Yang meninggal satu. Itu masih ada di sini, tinggal kita biasanya kalau udah meninggal begitu kita langsung rujuk ke ruang jenazah Rumah Sakit Bob Bazar untuk divisum. Dari hasil penyelidikan sementara, kecelakaan diduga terjadi akibat rem yang tak berfungsi. Sementara bus baru bisa dievakuasi dengan menggunakan alat berat. Dari Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, perlintasan tanpa palang pintu kembali memakan korban jiwa. Sebuah minibus ditabrak kereta api cepat jurusan Surabaya-Jakarta di perlintasan tanpa palang pintu di Lamongan, Jawa Timur. Akibatnya, seorang balita penumpang mobil tewas. Mobil minibus putih ini rusak parah usai ditabrak kereta api cepat jurusan Surabaya-Jakarta di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Akibatnya seorang bocah 2 tahun penumpang minibus meninggal dunia di lokasi kejadian setelah mobilnya terpental hingga beberapa meter, sementara sang pengemudi mengalami luka berat. Saksi mata menyebut kejadian berawal saat minibus melaju dari arah kota Lamongan dan akan pulang ke rumahnya di Warukulon. Saat melintas di lokasi, tiba-tiba kereta api dengan kecepatan tinggi langsung menabrak mobil hingga rusak parah. Diduga pengemudi tak mengetahui adanya kereta yang akan melintas. Sudah masuk separuh rel, akhirnya tersambar itu. Korbannya berapa dan yang meninggal? Korban yang meninggal 1 orang anak kecil umur 2 tahun langsung dibawa pulang karena rumahnya sini. Kecelakaan ini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polres Lamongan. Petugas yang berada di lokasi meminta keterangan sejumlah saksi. Mobil korban yang mengalami rusak parah dibawa ke kantor Polsek Pucuk untuk diamankan sebagai barang bukti. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Mirsa, waspadalah kejahatan jalanan kian marak. Seorang PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi korban penjambretan saat berdiri di pinggir jalan di depan kantornya, kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Dalam hitungan detik, pelaku yang mengendarai sepeda motor merampas handphone korban. Kamera CCTV merekam aksi penjambretan yang dilakukan 2 orang pelaku pengendara motor terhadap seorang pria yang berdiri di depan pintu masuk gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku merampas handphone yang digunakan korban memesan ojek online. Korban Alza Radian merupakan PNS yang bekerja di Kementerian KKP. Berberkar rekaman CCTV ini, polisi menangkap 1 dari 2 pelaku di rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Memang dia ini spesialis untuk penjambretan HP di pinggir jalan. Sederhana caranya dia, lihat, lengah. Ya rata-rata kalau udah pegang HP, konsentrasinya di HP. Tersangka Arif, mantan pengemudi ojek online ini berdalih menjambret lantaran sepinya pendapatan sejak pandemi corona, sedangkan ia harus menghidupi istri dan 3 anaknya. Kapan itu? Semenjak COVID. Semenjak pandemi COVID-19? Sepi narik penumpang. Gimana? Narik sepi? Iya, masa COVID kan kita nggak boleh narik penumpang, sepi. Dari tangan pelaku disita barang bukti, 2 helm dan jaket yang digunakan saat beraksi, sedangkan handphone korban telah dijual pada penada di kawasan Galur, Johar Baru. Tersangka terancam 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan bocah laki-laki di Sukabumi, Jawa Barat jadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pria tetangganya. Korban terpedaya dijanjikan akan diberikan ilmu kebal. Sergap segera kembali.